Lalu untuk waktu yang telah diberikan kepada saya, sebelumnya saya sapa dulu. Halo adik-adik, teman-teman, bagaimana kabarnya? Masih semangat? Teman-teman boleh langsung open mic saja untuk kita dapat saling berinteraksi ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa langsung open mic ketika teman-teman ingin menanyakan tentang sesuatu yang belum jelas dari penjelasan saya ya. Sebelumnya saya akan share screen dulu. Apakah layar yang saya bagikan sudah tampak di teman-teman? Apakah layar yang saya bagikan sudah tampak teman-teman? Halo? Halo teman-teman, apakah suara saya terdengar? Oke, langsung saja kita mulai ya. Kalau gitu teman-teman, kita langsung mulai ke soal yang pertama. Jadi ini adalah sebuah bacaan untuk menjawab soal nomor 1 hingga nomor 5. Untuk mempersingkat waktu atau untuk menghemat sedikit waktu, kita bisa membaca soalnya terlebih dahulu ya teman-teman. Terlebih untuk soal nomor 1 hingga nomor 5 itu bisa kita baca terlebih dahulu. Jadi ketika nanti kita membaca soal atau bacaannya, itu barangkali kita bisa menemukan jawaban untuk nomor-nomor yang berikutnya. Begitu ya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 itu pertanyaannya yaitu diperlukan sebuah paragraf antara kalimat 1 dan 4. Gagasan pokok paragraf yang paling tepat adalah, oke, itu nomor 1. Kemudian nomor 2, kalimat manakah yang merupakan perbaikan kalimat nomor 4? Oke, berarti nanti di kalimat nomor 4 itu dia kurang efektif ya. Lanjut, nomor 3 pertanyaannya, paragraf 2 seharusnya terdiri dari 2 paragraf. Kalimat yang seharusnya merupakan awal paragraf 3 adalah, oke, berarti kita disuruh memecah paragraf yang kedua. Selanjutnya, nomor 4. Kalimat manakah yang dapat ditambahkan pada paragraf 1? Jadi di paragraf 1 itu sudah bagus, sudah baik kalimat-kalimatnya ya, tapi dia masih butuh tambahan sebagai penjelas. Jadi kira-kira mana yang ditambahkan seperti itu. Kemudian nomor 5, pertanyaannya adalah jika informasi di bawah ini ditambahkan pada paragraf 2, kalimat manakah yang akan melemahkan argumen pada paragraf tersebut? Jadi paragraf 2 itu sudah runtut dan jelas, tapi dia bakal menjadi lemah ketika ditambah kalimat yang mana, kira-kira seperti itu. Oke, kita kerjakan mulai dari nomor 1 ya teman-teman, kita baca dulu bacaannya. Oke, kita baca dulu. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memperingatkan bahwa kelaparan yang terjadi saat ini adalah sebuah ancaman global. Menurut PBB, 1 di antara 9 atau sebanyak 821 juta orang mengalami kelaparan. Dalam sebuah laporan disebutkan bahwa 48 detik-detik TPS
2022 kelaparan telah meningkat di Afrika dan Amerika Selatan. Peningkatan kelaparan terus terjadi ini disebabkan karena perubahan iklim dan juga serta konflik yang berkepanjangan termasuk di Yaman, Somalia, Afrika Utara, dan Afghanistan. Lebih lanjut, PBB mengatakan bahwa situasi kelaparan di Amerika Selatan semakin memburuk karena rendahnya harga komoditas ekspor utama di kawasan tersebut, terutama minyak mentah. Sebuah organisasi sosial bernama Save the Children mengungkapkan bahwa 600.000 anak-anak di zona perang dapat meninggal karena kelaparan ekstrim pada akhir tahun ini yang disebabkan terhalangnya pasokan kebutuhan akibat perang. Nah, karena dia pertanyaan nomor 1 itu fokusnya di kalimat ketiga dan keempat, itu kita cukup baca di kalimat ketiga dan keempat ya teman-teman. Jadi di kalimat ketiga tadi, dia ada kata kunci yaitu sebuah kata telah meningkat. Kemudian di paragraf kedua, kalimat nomor 4 itu juga ada kata-kata peningkatan. Nah, soal ini itu dia ada satu paragraf lagi di sini. Jadi kita akan tahu ini ada paragraf pertama, ini ada paragraf kedua, ini ada paragraf ketiga. Nah, dia pengen antara nomor 3 dan 4 itu ada sebuah paragraf lagi sehingga nanti akan terbentuk ini paragraf pertama, ini dipecah menjadi paragraf kedua, paragraf ketiga, dan juga paragraf keempat gitu. Nah, kira-kira gagasan pokok paragraf baru nanti itu apa gitu. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Teman-teman boleh open mic atau boleh tulis jawabannya di kolom chat nih. Kira-kira untuk nomor 1 ini jawabannya yang mana teman-teman? Untuk nomor 1 itu jawaban yang benar adalah yang D ya teman-teman. Nah, jadi di paragraf setelah kata-kata dalam sebuah laporan disebutkan bahwa 48 detik-detik TPS 2022 kelaparan telah meningkat di Afrika dan Amerika Selatan. Harusnya setelah itu dijabarkan proses peningkatannya itu seperti apa, berapa banyak jumlahnya, dan lain-lain. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk nomor 1 yang benar adalah yang D. Oke, ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan dulu teman-teman? Kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor 2 ya teman-teman. Oke, nomor 2 ini pertanyaannya adalah kalimat manakah yang merupakan perbaikan kalimat keempat. Jadi kalimat keempat kita baca lagi. Peningkatan kelaparan terus terjadi ini disebabkan karena perubahan iklim dan juga serta konflik yang berkepanjangan, termasuk di Yaman, Somalia, Afrika Utara, dan Afghanistan. Kira-kira yang nggak efektif yang mana teman-teman? Yang nggak efektif itu yang ini ya teman-teman, juga serta. Jadi ketika kalimat itu juga sertanya dihilangkan, sepertinya masih tetap efektif ya. Coba kita baca ulang lagi.
Peningkatan kelaparan terus terjadi ini disebabkan karena perubahan iklim dan konflik yang berkepanjangan termasuk di Yaman, Somalia, Afrika Utara, dan Afghanistan. Sudah cukup bisa dipahami ya teman-teman, berarti kita lihat di optionnya. Di optionnya yang option A masih pakai juga, yang B masih, yang C peningkatan kelaparan yang terjadi ini disebabkan oleh perubahan iklim dan konflik yang berkepanjangan, termasuk di Yaman, Somalia, Afrika Utara, dan Afghanistan. Gitu ya. Oke, yang C ini sepertinya sudah benar. Kita lihat dulu yang D. Yang D masih ada juga. Kemudian yang E juganya nggak ada. Tapi dia ada penambahan baik. Ada penambahan kata baik. Kita baca, peningkatan kelaparan yang terus terjadi ini disebabkan baik oleh perubahan iklim dan konflik yang berkepanjangan. Sepertinya kata baik di sini ini menjadi tidak efektif ketika ditambahkan ya teman-teman. Berarti jawaban yang benar untuk nomor 2 adalah yang C. Begitu teman-teman. Bisa dipahami teman-teman untuk pembahasan nomor 2 ini? Bisa ya? Oke. Kalau bisa, mari kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nomor 3 masih menggunakan bacaan yang sama ya teman-teman. Pertanyaannya adalah, paragraf 2 seharusnya terdiri dari 2 paragraf. Kalimat yang seharusnya merupakan awal paragraf 3 adalah, nah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bacaan ini terdiri dari 3 paragraf ya teman-teman. Paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Namun paragraf 2 ini dia ingin dipecah lagi. Sehingga ini adalah paragraf 1, di sini ada paragraf 2, di sini ada paragraf 3, dan yang ini menjadi paragraf ke-4. Oke, kita lihat paragraf pertama nanti dia bakal dimulai dengan perserikatan bangsa-bangsa di sini. Kemudian paragraf kedua nanti akan dimulai dengan peningkatan kelaparan ini di sini. Kemudian yang ketiga itu ditanyakan apakah dia mulai nomor 5, 6, 7, 8, atau 9. Nah, ini pertanyaannya untuk nomor 3. Dan nomor 4 ya masih tetap. Nanti dia di sini diawali dengan wakil presiden. Kira-kira jawabannya yang mana teman-teman untuk nomor 3 ini? Oke, kalau kita baca lagi, mulai dari kalimat keempat ya, peningkatan kelaparan terus terjadi ini disebabkan karena perubahan iklim dan juga serta konflik yang berkepanjangan, termasuk di Yaman, Somalia, Afrika Utara, dan Afghanistan. Lebih lanjut, PBB mengatakan bahwa situasi kelaparan di Amerika Selatan semakin memburuk karena rendahnya harga komoditas ekspor utama di kawasan tersebut, terutama minyak mentah. Sebuah organisasi sosial bernama Save the Children mengungkapkan bahwa 600.000 anak-anak di zona perang dapat meninggal. Oke, kira-kira setelah kita membaca sampai sini, itu sudah tahu ya teman-teman kalau misalkan kalimat nomor 6 ini yang sudah nggak nyambung lagi dengan nomor 4 dan nomor 5. Karena di nomor 4 ini dia ngomongkan tentang penyebab kelaparan. Lebih lanjut lagi, nah penyebabnya itu juga karena
komoditas ekspornya itu rendah gitu. Sedangkan di kalimat nomor 6 itu dia sudah menjelaskan tentang eh, eh, tentang jumlah anak-anak yang meninggal di zona perang gitu. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 3 itu yang B, kalimat ke-6. Jadi nanti kalimat ke-6 isinya yang ini, mulai dari ini. Sebuah organisasi sosial gitu. Bisa dipahami teman-teman untuk soal nomor 3 ini? Bisa dipahami teman-teman? Bisa ya, kalau bisa kita lanjutkan lagi ke nomor 4. Oke, nomor 4. Nomor 4 masih menggunakan bacaan yang sama. Pertanyaannya adalah kalimat manakah yang dapat ditambahkan pada paragraf pertama? Jadi paragraf pertama itu perlu ditambahin apa? Begitu teman-teman. Kita baca lagi paragraf pertama. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan bahwa kelaparan yang terjadi saat ini adalah sebuah ancaman global. Menurut PBB, 1 di antara 9 atau sebanyak 821 juta orang mengalami kelaparan. Dalam sebuah laporan disebutkan bahwa 48 detik-detik TPS 2022 kelaparan telah meningkat di Afrika dan Amerika Selatan. Titik. Kira-kira biar semakin jelas ditambahin yang mana nih teman-teman? Apakah yang A, angka itu menunjukkan bahwa kelaparan meningkat selama 3 tahun terakhir. Ini bisa jadi ya, kita kasih tanda dulu. Kemudian yang B, angka kelaparan tersebut diprediksi akan meningkat pada tahun depan. Nah, ini nggak mungkin ya teman-teman. Tahun depan itu langsung dilaporkan itu nggak mungkin karena di sini dia udah disebutkan dalam sebuah laporan. Berarti dia melaporkan yang telah terjadi tahun depan itu belum dapat diprediksikan karena bisa jadi penyebabnya ini tadi dapat diatasi gitu. Jadi ini option yang B tidak. Kemudian yang C, PBB bertujuan menjaga perdamaian dan keamanan dunia serta membina kerjasama internasional. Nah, ini juga nggak nyambung ya dengan kalimat sebelumnya ya. Oke. Kemudian yang D, PBB menyatakan kelaparan yang terjadi disebabkan oleh konflik yang berkepanjangan. Nah, konflik yang berkepanjangan ini kan sudah dijelaskan di paragraf kedua. Mana tadi? eh Konflik yang kayak itu sudah dijelaskan di paragraf 2. Selanjutnya, nah ini konflik yang berkepanjangan. Nah, kan sudah dijelaskan di paragraf kedua, jadi nggak mungkin juga jawabannya yang D. Kemudian yang E, PBB menyatakan untuk mengurangi kelaparan, semua pihak harus memberi perhatian terhadap masalah ini. Nah, ini kurang nyambung juga ya, teman-teman. Berarti untuk nomor 4, itu jawaban yang benar adalah yang A. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan untuk soal nomor 4 ini? Ada yang ingin didiskusikan teman-teman? Halo teman-teman, bisa dilanjutkan? Oke, kita lanjutkan ya ke nomor 5. Nomor 5, pertanyaannya adalah jika informasi di bawah ini ditambahkan pada paragraf 2, kalimat manakah yang akan melemahkan argumen pada paragraf tersebut? Oke.
Kalimat yang melemahkan argumen itu maksudnya adalah kalimat yang ketika ditambahkan akan membuat argumen-argumen pada suatu paragraf itu menjadi tidak padu. Jadi ibaratnya gini, paragraf nomor 2 ini udah sangat padu. Jadi ketika ditambah yang mana nih menjadi tidak padu atau akan melemahkan gitu ya. Kita baca dulu. Tidak semua anak di zona perang mengalami kelaparan ekstrim. Oke, ini benar apa salah? Bisa melemahkan apa enggak? Enggak ya, karena tadi memang di sini disebutkan anak-anak di zona perang dapat meninggal. Gitu, gara-gara kelaparan ekstrim. Oke, yang B. Bagian lain Amerika tidak mengalami kelaparan seperti Amerika Selatan. Padahal di bacaan itu jelas disebutkan lebih lanjut PBB mengatakan bahwa situasi kelaparan di Amerika Selatan semakin memburuk. Berarti kira-kira jawabannya yang B ya teman-teman. Karena di bacaan dibilang Amerika Selatan semakin memburuk, tapi di sini malah dia tidak mengalami kelaparan gitu. Berarti ini kira-kira bakal melemahkan. Oke. Gitu. Bisa dipahami teman-teman untuk nomor 5 ini? Bisa ya? Kita lanjut lagi ke nomor 6. Nomor 6. Dengan menggunakan bacaan lain yang nomor 6 ini, mana tadi nomor 6? Oke, kita baca dulu pertanyaannya. Topik yang dibahas pada bacaan di atas adalah, nah, topik yang dibahas berarti bacaan ini membahas apa? Kalau ada soal yang seperti ini tidak harus, kita harus membaca keseluruhan, teman-teman. Karena dia bilang pada bacaan di atas, jadi tidak terfokus pada paragraf berapa, seperti itu. Oke, kita baca dulu. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 membahas tentang kualifikasi dan standar kompetensi guru. Guru profesional dituntut memiliki kemampuan mengajar sebagaimana diisyaratkan dalam standar kompetensi pedagogik. Selain itu, guru juga harus mampu mengembangkan profesionalitasnya secara terus-menerus sebagaimana tertuang dalam kompetensi profesional. Peran guru diharapkan lebih dari sekedar memfasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan dan kecakapan peserta didik. Jika peran guru sebagai sumber pengetahuan utama diminimalisir, guru ditempatkan hanya sebagai titik-titik dalam proses pembelajaran. Karena salah satu ciri dari kompetensi general milenial adalah teknologi informasi, guru harus lebih jeli dalam memanfaatkan teknologi informasi. Guru dapat memanfaatkan teknologi informasi yang ada untuk kegiatan pembelajaran dengan menggunakan multimedia. Guru dapat memanfaatkan perangkat multimedia untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik sehingga terjadi proses belajar yang menarik. Dalam mengembangkan bahan ajar berbasis multimedia untuk menstimulasi kemampuan kognitif peserta didik, guru
guru perlu memperhatikan peran gambar, teks, video, audio, animasi, dan grafik yang disajikan. Guru juga dapat menggunakan aplikasi permainan, presentasi interaktif, buku elektronik, dan sebagainya. Penggunaan multimedia yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran akan memperkuat penjelasan yang disampaikan secara lisan. Sebagai guru general milenial, guru seharusnya tidak gagap teknologi informasi dan menggunakan teknologi informasi dalam setiap pembelajaran di sekolah. Semakin optimal guru memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia, semakin menarik pembelajaran. Oke, kira-kira jawaban yang benar yang mana nih teman-teman? Apakah yang A, apakah yang B, C, D, atau yang E? Topik yang dibahas pada bacaan berarti keseluruhan isinya ini ya teman-teman. Jadi apakah jawabannya yang A, implementasi undang-undang tentang guru dan dosen? Oke, itu kalau terkait dengan undang-undangnya itu dia hanya berfokus di paragraf 1 saja ya teman-teman. Apakah yang B, dampak penggunaan teknologi informasi pembelajaran? Enggak juga ya, karena itu tadi eh, dia hanya menjelaskan dampaknya ya biar merangsang pikiran, perasaan, perhatian, kemampuan peserta didik. Itu dijelaskan, tapi itu hanya berfokus di paragraf kedua. Kalau yang ketiga, manfaat penggunaan multimedia pembelajaran oleh guru. Atau yang D, pentingnya guru menguasai teknologi informasi dan pengajaran. Jadi jawaban yang benar itu yang D ya teman-teman. Nah, jadi pentingnya guru menguasai teknologi informasi karena sepanjang paragraf ini tadi yang dibahas juga tentang pemanfaatan teknologi informasi oleh guru agar pembelajaran yang terjadi itu semakin menarik. Jadi guru itu tidak gagap teknologi informasi dan menggunakan teknologi informasi seperti itu. Jadi pentingnya guru menguasai teknologi informasi dalam pengajaran. Demikian teman-teman. Untuk nomor 6 ini bisa dipahami teman-teman? Bisa ya? Kalau bisa kita lanjutkan ke nomor 7. Oke. Di nomor 7, pertanyaannya adalah kalimat yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik ini. Nah, pada paragraf 1. Jadi, di paragraf 1 tadi dijelaskan bahwa peran guru diharapkan lebih dari sekedar memfasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan dan kecakapan peserta didik. Jika peran guru sebagai sumber pengetahuan utama diminimalisir, guru ditempatkan hanya sebagai titik-titik dalam proses pembelajaran. Jadi jawaban yang benar mana nih teman-teman untuk nomor 7? Ya, nomor 7 itu jawaban yang benar adalah yang B. Gitu. Jadi kalau berdasarkan konteks kalimat pada paragraf yang sudah kita baca, kata pemotivasi itu yang paling tepat, teman-teman. Guru hanya memberi motivasi belajar pada siswa dan bukan sebagai sumber utama dalam pembelajaran. Tetapi guru itu harus apa? Harus lebih
lebih dari sekedar memfasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan dan kecakapan. Sehingga guru itu harusnya memotivasi sebagai pemotivasi. Gitu teman-teman. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Ini nomor 8. Nomor 8 pertanyaannya adalah frasa terus-menerus pada paragraf 1 memiliki makna yang sama dengan kata titik-titik. Jadi di paragraf 1 tadi, oke, ini kita bahas yang nomor 7 dulu ya, karena ini ada teman-teman yang bertanya. Jadi kenapa Kak jawabannya kok bukan yang perantara gitu ya? Karena gini deh, di bacaan ini sudah dijelaskan kalau peran guru diharapkan lebih dari sekedar memfasilitasi. Kalau memfasilitasi itu tentu guru sudah menjadi perantara. Sudah menjadi perantara memfasilitasi untuk mengakses apa gitu. Nah, itu sudah langsung ada. Jadi memfasilitasi itu perantara. Misalkan saya ingin olimpiade ini. Nah, berarti guru memfasilitasi dengan mencari informasi tentang lomba-lomba olimpiade. Nah, itu termasuk dalam perantara. Jadi di sini itu peran guru sebagai sumber pengetahuan utama diminimalisir. Jadi, eh, siswa itu bisa mencari informasi dari mana saja, bukan lagi hanya dari guru seperti itu. Jadi, guru sebagai sumber pengetahuan utama itu diminimalisir dan guru harus memberikan motivasi. Kamu belajar bukan hanya dari bu guru saja atau dari pak guru saja, tapi kamu bisa lihat nih di internet, ini webnya, kalian bisa melakukan misalkan eksperimen IPA melalui simulasi virtual dan lain-lain. Nah, seperti itu. Jadi, guru harus memotivasi anak-anaknya untuk dapat mengakses dari berbagai sumber belajar lebih kepada seperti itu deh ini bacaannya. Jadi kalau perantara itu udah masuk dalam bagian memfasilitasi. Begitu. Bisa dipahami untuk penjelasan saya ini di apa ini tadi? Gimana? Bisa dipahami untuk penjelasannya, teman-teman? Atau ada yang ingin dibahas lagi? Oke. Kalau bisa, kita lanjutkan lagi ya. Yang nomor 8 udah 8. Oke, kita lanjutkan ke nomor 8. Frasa terus-menerus pada paragraf 1 memiliki makna yang sama dengan kata gitu ya. Jadi di paragraf 1 tadi ada kata-kata terus-menerus. Nah, terus-menerus di situ artinya apa? Apakah strategis, apakah konsisten, terstruktur, sistematis, atau kontinu? Oke, kita baca dulu. Selain itu, guru juga harus mampu mengembangkan profesionalitasnya secara terus-menerus sebagaimana tertuang dalam kompetensi profesional. Kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Jawaban yang benar adalah yang konsisten. Jadi, terus-menerus di sini itu memiliki makna selalu ya. Jadi selain itu guru juga harus mampu mengembangkan profesionalnya secara konsisten atau selalu. Jadi harus mengembangkan profesionalitasnya tuh ya konsisten. Misalkan 1 bulan ini mengembangkan A, berarti nanti
bulan berikutnya mengembangkan B, bulan berikutnya mengembangkan C. Nah, kayak gitu. Itu artinya konsisten. Sebagaimana yang tertuang dalam kompetensi profesional. Gitu. Bisa dipahami teman-teman untuk pertanyaan nomor 8 ini? Saya, kalau ada yang kurang jelas, boleh langsung open mic saja teman-teman, atau boleh juga tulis di kolom chat ya. Oke, karena ini sudah bisa dipahami, maka saya lanjutkan untuk nomor 9. Oke, nomor 9 itu pertanyaannya, manakah simpulan yang paling tepat untuk teks di atas? Gitu ya pertanyaannya. Nah, kita pahami dulu teman-teman bahwa simpulan itu apa gitu ya. Oke. Simpulan merupakan kalimat penutup yang merupakan intisari dari keseluruhan isi teks. Nah, berarti kalau seperti itu, maka kita harus membaca secara keseluruhan ya teman-teman, biar tahu dulu isinya apa, lalu kita menyimpulkan seperti itu. Oke, kita baca dulu. Tidak diragukan lagi bahwa sumber pencemaran sungai merupakan segala kegiatan hidup manusia yang berkaitan erat dengan proses produksi dan reproduksi. Peningkatan jumlah penduduk serta turunnya standar hidup merupakan parameter yang juga ikut menentukan laju pencemaran sungai. Makin berjubelnya penduduk dengan standar hidup yang memprihatinkan, secara langsung memberi dampak negatif terhadap lingkungan sungai. Jika diperhatikan, sungai-sungai yang mengalir di berbagai tempat, kendati kondisinya sangat menjijikkan, sering dipakai untuk mandi, mencuci pakaian, mencuci piring, bahkan menggosok gigi. Sementara itu, sungai tersebut secara terus-menerus dijejali dengan timbunan sampah, air limbah, dan tinja penduduk. Makin ke hilir, warna air sungai makin hitam dan pekat. Apabila sungai tercemar, hal itu akan memberikan keleluasaan bagi bibit-bibit penyakit untuk berkembang biak. Akhirnya kesehatan masyarakat akan terganggu. Gangguan kesehatan yang banyak muncul di antaranya penyakit diare, pernafasan, demam berdarah, tipus, dan lambung. Untuk menghindari penumpukan sampah yang sulit melapuk, perlu dibuat tempat untuk penimbunan khusus di luar kota. Hal ini sangat baik jika sampah rumah tangga sejak dari rumah sudah dilakukan pemisahan antara sampah yang mudah lapuk dan yang sulit lapuk. Sampah ini dapat dijadikan sampah komersil atau sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk lainnya. Sudah waktunya sampah tidak dibuang ke sungai. Khusus air buangan industri seharusnya sebelum dibuang ke sungai terlebih dahulu diolah melalui instalasi penjernihan.
Jadi kira-kira yang benar simpulannya yang mana teman-teman? Apakah yang A? Kita baca dulu yang A. Sumber pencemaran sungai adalah segala kegiatan hidup manusia yang berkaitan erat dengan proses produksi dan reproduksi. Ini jelas banget hanya mengambil di kalimat pertama ya teman-teman. Berarti belum mencangkup seluruh isi teks gitu ya. Ya, kalau yang B, sumber pencemaran sungai berkaitan dengan kegiatan hidup manusia. Kemudian peningkatan jumlah penduduk serta turunnya standar hidup. Nah, ini bisa jadi ya teman-teman karena di atas tadi dijelaskan kalau misalkan sumber pencemaran sungai itu berkaitan dengan kegiatan hidup manusia. Seperti tadi ada proses produksi dan reproduksi, ada juga untuk mandi, mencuci pakaian, mencuci piring. Nah, ini kemudian peningkatan jumlah penduduk. Nih, di sini juga dijelaskan. Kemudian standar hidupnya turun. Standar hidup turun itu ditandai juga dengan ini kesehatan masyarakat yang terganggu. Di paragraf 1 juga dijelaskan kalau ada penurunan standar hidup. Jadi ini bisa menjadi salah satu option, tapi kita baca dulu yang C. Peningkatan jumlah penduduk dan turunnya standar hidup merupakan parameter yang menentukan pencemaran sungai. Nah, kalau ini hanya dua ya teman-teman yang disebutkan, hanya peningkatan jumlah penduduk dan turunnya standar hidup. Gitu. Kalau yang D, kepadatan penduduk dan standar hidup yang memprihatinkan memberi dampak negatif terhadap lingkungan sungai. Nah, ini juga kurang benar. Berarti ini jelas ya teman-teman, jawabannya adalah yang B. Mana? Bisa diterima teman-teman untuk nomor 9? Bisa ya? Oke, kalau bisa kita lanjutkan lagi ke nomor 10. Nomor 10, pertanyaannya adalah kendat kalimat kendati kondisinya sangat menjijikkan sering dipakai untuk mandi, mencuci pakaian, mencuci piring, bahkan menggosok gigi. Paragraf 1, kalimat 4 pada bacaan di atas berfungsi untuk. Nah, jadi mulai ini. Kendati kondisinya sangat menjijikkan, sering dipakai untuk mandi, mencuci pakaian, mencuci piring, bahkan menggosok gigi ini. Nah, itu fungsinya untuk apa, teman-teman? Apakah menegaskan kembali masalah yang sudah diperkenalkan sebelumnya? Nah, jadi kan sebelumnya dia menjelaskan kalau sungai-sungai yang mengalir di berbagai tempat itu sebelumnya dia udah dijelaskan juga kalau misalkan sungainya itu tercemar gitu, tapi masih dipakai untuk mandi, mencuci. Nah, berarti itu ada kata kunci kendati, teman-teman. Kendati kondisinya, nah ini kendati. Kendati itu apa? Meskipun. Jadi biasanya eh, kalau kita menjelaskan ke teman pakai meskipun, nah kayak gitu kan itu berarti sebuah apa? Sebuah penegasan. Berarti kalimat itu artinya menegaskan kembali masalah yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Ini option yang benar adalah yang A. Begitu. Nah, jadi kan itu bisa tercermin dari kata-kata kendati itu ya teman-teman. Biasanya kita menggunakan kata kendati, atau menggunakan kata-kata meskipun itu biasanya
mencerminkan penegasan tentang permasalahan. Nah, kalau di bacaan itu berarti dia permasalahan pencemaran air. Gitu. Bisa dipahami ya, teman-teman? Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan, langsung open mic atau chat aja di kolom chat ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan dulu untuk yang nomor 11 dan 12. Oke, di nomor 11 pertanyaannya, pernyataan berikut yang sesuai dengan isi bacaan di atas adalah, dan yang 12, ide pokok bacaan di atas adalah, nah, ini kita bahas sekalian ya teman-teman, kita pahami dulu bahwa ide pokok bacaan adalah ide dasar yang menjadi fokus pembahasan dalam bacaan gitu. Nah, kalau nomor 11 pernyataan berikut yang sesuai dengan isi bacaan tentu kita harus membaca dulu. Oke, kita baca dulu. Salah satu sumber energi yang agak permanen adalah geotermal, yaitu energi panas yang dihasilkan dari perut bumi. Jauh di permukaan bumi terdapat sumber panas yang sangat tinggi, sehingga semua batuan, bahkan semua benda berubah menjadi cair. Batuan cair yang bersuhu tinggi dinamakan magma. Magma selalu memanasi kerak bumi sehingga temperatur lapisan kulit keras baja 25 sampai dengan 50 km sekitar 200 hingga 1000 derajat Celcius. Sementara itu pada pusat bumi 6378 km temperatur berkisar antara 3500 hingga 4500 derajat Celcius. Nah, pernyataan yang sesuai yang mana? Apakah di atas tadi menjelaskan tentang kedudukan? Kalau semakin rendah posisi suatu tempat, semakin rendah pula suhunya. Nggak dijelaskan ya, teman-teman. Kemudian yang B, apakah juga ada bacaan yang membahas tentang semakin rendah posisi suatu tempat, semakin sejuk? Nah, ini enggak juga. Kemudian yang C, suhu udara di daerah pegunungan lebih panas daripada di daerah pantai. Tentu salah juga ya, teman-teman. Kemudian yang D, pada kedalaman 10 meter, orang akan merasakan suhu udara yang panas. Kira-kira gimana nih? Oke, ini bisa menjadi salah satu pilihan ya, tapi kita baca dulu yang E. Ketika mendekati pusat bumi, magma akan menjadi kerak bumi. Yuk, yang ini keliru ya, teman-teman. Lalu teman-teman bertanya lah, kenapa kok bisa jawabannya yang D gitu ya? Karena kalau dari bacaan ini sifatnya tersirat, teman-teman. Dari sini tadi 25 sampai 50 km suhunya sudah 200 hingga 1000 derajat Celcius. Jadi ini 25 hingga 50 itu sudah cukup panas. Terus semakin dalam lagi dia semakin panas. Nah, di sini dia udah semakin panas. Nah, berarti ketika baru 10 meter aja, nah itu sudah terasa suhu udara yang panas. Begitu ya, teman-teman. Jadi, semakin ke dalam itu dia semakin panas. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Kemudian, ide pokok untuk nomor 12. Ide pokok bacaan di atas apa? Nah, itu jawaban yang benar adalah yang A ya, teman-teman. Dia membahas tentang geotermal, energi panas, begitu. Untuk nomor 11 dan 12 ada yang ingin ditanyakan, teman-teman?
Ada yang ingin didiskusikan dulu? Kalau tidak, saya lanjutkan untuk nomor berikutnya ya. Oke, nomor 13. Nomor 13, pertanyaannya, kalimat topik paragraf pertama adalah kalimat nomor. Nah, jadi yang perlu teman-teman ketahui itu kalimat topik itu yang gimana sih gitu ya. Jadi kalimat topik itu punya beberapa ciri-ciri teman-teman. Di antaranya kalimat topik itu mengandung permasalahan yang dapat diuraikan lebih lanjut. Kemudian biasanya kalimat topik itu berupa kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri dan dia itu diikuti dengan penjelasan-penjelasan lagi di bawah-bawahnya gitu ya. Nah, jadi yang mana nih kira-kira? Kita baca dulu ya. Generasi hari ini berbeda dengan generasi sebelumnya karena generasi hari ini lahir di tengah kecanggihan teknologi digital sehingga mereka dimanjakan game online dan media sosial. Sejatinya, smartphone mendukung proses belajar mengajar. Nah, di sini di kalimat nomor 2 ini dia sudah menjelaskan dari yang di atas tadi kecanggihan teknologi melalui smartphone kayak gitu ya teman-teman. Berarti kalimat yang berdiri sendiri yang mempunyai arti jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lain itu jelas kalimat nomor 1 ya teman-teman. Bisa dipahami teman-teman untuk menjawab soal nomor 13 ini? Ada yang ingin didiskusikan? Kalau tidak, kita lanjut ke nomor 14 ya. Nomor 14 pertanyaannya adalah kesalahan penggunaan tanda baca koma terdapat pada kalimat. Nah, ini teman-teman juga perlu mengetahui bahwa tanda koma itu dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya. Itu ya teman-teman. Jadi antara koma itu kalimatnya setara. Jadi kira-kira kesalahannya di mana? Seperti itu. Nomor 1 nggak ada ya option nomor 1, nomor 3 langsung dia ke nomor 3. Nomor 3 itu namun koma. Kita juga sering menjumpai remaja yang berada dalam sebuah forum tanpa komunikasi satu dengan lain, koma, karena asik dengan dunianya sendiri. Kira-kira apakah kalimat sebelum koma itu memiliki kesetaraan, teman-teman? Contohnya gini, nomor 5 ini. Contohnya kalimat nomor 5. Minat mereka hanya mengenai budaya populer, koma, para pesohor, koma, teman-teman mereka. Nah, antara budaya populer, para pesohor, teman-teman, ini kan sebuah kesetaraan, artinya sama. Jadi, minat mereka itu pada ini, dan ini gitu. Misalkan Misalkan lagi minatnya pada film apa genrenya gitu, itu disebutin misalkan. Jadi ada kesetaraan yang sama kayak gini. Contohnya di nomor 5 karena nomor 5 ini benar teman-teman. Kalau nomor 3 ini dia masih keliru ya teman-teman karena antara namun koma dan berikutnya itu juga tidak ada kesetaraan gitu. Jadi nomor 14 Nomor 14 itu yang benar jawabannya yang B yang salah. Yang A yang salah. Yang B ini benar. Itu. Kan pertanyaannya kesalahan penggunaan karena yang salah itu yang option A yang nomor 3 ini. Begitu. Bisa dipahami ya, teman-teman untuk penjelasan ini? Kalau bisa kita lanjutkan lagi ke nomor 15.
Nomor 15 masih menggunakan bacaan yang sama ya, teman-teman. Pertanyaannya, pertanyaan manakah yang jawabannya tidak ditemukan dalam teks tersebut? Jadi kita baca dulu yang A. Apa kegunaan teknologi digital bagi generasi sekarang? Jelas ada ya teman-teman tadi di bacaan. Mendukung proses belajar mengajar sehingga proses transfer of knowledge. Nah, itu ada ya jawabannya. Kemudian yang B, mengapa generasi sekarang berbeda dengan generasi sebelumnya? Nah, jawabannya karena generasi hari ini lahir di tengah-tengah kecanggihan teknologi digital ada. Kemudian yang C, di manakah generasi sekarang bisa menggunakan teknologi digital? Nah, kira-kira ada nggak teman-teman jawabannya? Oke, kita simpan dulu dan kita lanjut ke yang D. Bagaimana pendapat pakar mengenai model pembelajaran yang ideal? Ada nggak di bacaan? Nah, di sini ada menurut Felder dan Solomon, pembelajaran di zaman informasi ini mempunyai kecenderungan gaya belajar aktif, sekuensial, sensing, dan visual. Itu menurut pakar. Ada ya teman-teman jawabannya. Kemudian yang E. Apa tujuan jangka panjang pembelajaran bagi siswa? Nah, itu jawabannya mendorong mereka untuk gemar membaca dan menulis. Ada. Nah, yang nggak ada jawabannya ternyata yang C. Meskipun di soal ini kita bisa menemukan di mana generasi sekarang bisa menggunakan teknologi informasi, sebenarnya di smartphone itu juga udah bisa ya. Tapi ternyata yang dimaksud adalah di mana itu merujuk pada tempat. Nah, di bacaan ini tadi kita tidak menemukan adanya sebuah tempat. Begitu ya, teman-teman. Bisa dipahami? Oke, bisa ya. Tetap semangat, teman-teman. Kita lanjut ke nomor 16. Nomor 16, pertanyaannya, kata ganti mereka pada kalimat kelima merujuk pada, oke langsung saja kita lihat kalimat kelima. Minat mereka, bentar. Minat mereka, loh, salah tulis. Minat mereka hanya mengenai budaya populer para pesohor dan teman-teman mereka. Nah, dia tanya, mereka ini merujuk pada mana? Tentu teman-teman melihat ke bacaan sebelumnya atau kalimat sebelumnya ya. Kalimat sebelumnya dimulai dari meminjam bahasa Dontab Scott 2013. Generasi ini adalah generasi acuh tak acuh gitu ya. Jadi jawabannya lebih yang mana teman-teman? Lebih ke yang A atau lebih ke yang C? Nah, jawabannya itu lebih kepada yang C ya, teman-teman. Kenapa? Karena generasi ini adalah generasi acuh tak acuh masih dalam satu kalimat. Begitu. Jadi generasi di depan yang ini itu menjelaskan dari yang ini. Otomatis generasi acuh tak acuh ini sama aja dengan generasi. Gitu teman-teman. Kecuali kalimatnya, kecuali antara generasi dan generasi acuh tak acuh itu udah berada dalam kalimat yang berbeda. Gitu. Bisa dipahami ya teman-teman untuk penjelasan ini? Kalau bisa kita lanjutkan lagi. Nomor 17. Pertanyaannya adalah kelemahan paragraf kedua teks tersebut adalah, oke kita baca dulu teks kedua. Kita baca dulu paragraf kedua ya.
Hal ini menunjukkan bahwa teknologi digital membawa sejumlah dampak positif dan negatif. Menurut Felder dan Solomon, pembelajaran di zaman informasi ini mempunyai kecenderungan gaya belajar aktif, sekuensial, sensing, dan visual. Fokus pembelajarannya adalah pembelajaran seumur hidup, bukan demi ujian semata. Guru tidak perlu khawatir jika siswa lupa tanggal peristiwa penting dalam sejarah, karena mereka dapat mencarinya melalui buku dan web. Guru perlu mengajari mereka cara belajar yang baik dan mendorong mereka untuk gemar membaca dan menulis. Jadi yang terpenting bukan hanya tentang apa yang diketahui ketika mereka lulus, melainkan juga untuk mencintai pembelajaran seumur hidup titik. Harusnya ditambahin yang mana nih biar lebih jelas lagi. Nah, apakah data tidak dipaparkan dengan jelas dan menyeluruh? Kira-kira tadi di paragraf kedua ini nggak perlu ada data ya, teman-teman. Oke, apakah hal yang harus dilakukan guru dalam mengajar tidak dikemukakan? Sudah dikemukakan ya, tadi guru harusnya pakai gaya belajar apa gitu. Gaya belajar aktif sudah dijelaskan, jadi bukan juga yang B. Kemudian pentingnya pembelajaran seumur hidup tidak dijelaskan. Nah, jawaban yang benar itu yang C, teman-teman. Ketika kita membaca sampai ini tadi, jadi yang terpenting bukan hanya tentang apa yang diketahui ketika mereka lulus, melainkan juga untuk mencintai pembelajaran seumur hidup, titik. Harusnya ditambahin lagi, pembelajaran seumur hidup adalah, nah itu, nah kurangnya adalah ini. Gitu teman-teman. Karena kan tidak langsung tahu ya pembelajaran seumur hidup titik. Nah, kayak masih gantung. Jadi harus ditambahin lagi tentang pentingnya pembelajaran seumur hidup. Itu dijelaskan gitu. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Ini, loh, sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Masih tampak ya teman-teman layar saya? Apakah layar saya hilang? Masih ya? Oke, nomor 18. Pertanyaannya adalah, apa gagasan utama paragraf kedua? Ini hanya ada satu paragraf ya teman-teman, jadi mohon maaf di sini ini yang benar kalimat kedua. Kalimat kedua. Kita baca dulu kalian untuk menjawab 19 dan 20, di mana nomor 19 pertanyaannya, pada kalimat nomor berapa terdapat kesalahan penggunaan tanda koma? Dan yang nomor 20, pernyataan mana yang tidak sesuai dengan teks? Kita baca dulu. Selain pameran lukisan bertajuk Mengeja Laku Liku Kaliku, komunitas peduli sampah selaku penyelenggara festival memamerkan berbagai barang yang diproduksi dari sampah sungai seperti tas, keranjang, vas bunga, dan lampion. Berbagai seni pertunjukan juga digelar selama festival berlangsung, seperti acara tradisi palang pintu Betawi, atraksi manusia petasan di atas bukit, debus, karinding, dan lenong. Nah, gagasan di paragraf di kalimat kedua tadi apa, teman-teman? Langsung tahu belum? Apakah yang A, komunitas peduli sampah memamerkan lukisan bertajuk, enggak ya, ini ada di kalimat pertama. Apakah yang B, komunitas peduli sampah mengadakan kegiatan budaya di tepi kali? Bisa jadi. Yang C,
Komunitas peduli sampah meningkatkan kepedulian. Ini enggak ya, sama sekali enggak dibahas. Ya kan kalimat 2 hanya ini. Nah, hanya ini. Oke. Kemudian yang D, komunitas peduli sampah memamerkan barang yang diproduksi dari sampah sungai. Enggak ya. Ini tadi dia di kalimat pertama. Kemudian komunitas peduli sampah memamerkan. Ini juga enggak. Nah, yang benar yang B. Komunitas peduli sampah mengadakan kegiatan budaya di tepi kali budaya. Nih ditandai dengan ada seni, kemudian ada tradisi. Nah, itu kan bentuk budaya ya, teman-teman. Oke. Kita lanjutkan membaca lagi. Bahkan partisipasi dilakukan juga oleh warga, pengusaha, aktivis, dan pelaku seni dalam lomba seperti lomba memancing sampah dan lomba mewarnai. Festival semakin semarak dengan sajian berbagai jajanan tradisional dan kuliner. Mereka menggelar kegiatan budaya ini untuk meningkatkan kepedulian warga akan Kali Cisadane. Pinggiran Kali Cisadane dipilih sebagai lokasi acara karena kondisi sungai sudah sangat memprihatinkan. Jadi, dengan penyemeran dan penyelenggaraan seni budaya ini, semua pihak, baik pemerintah, pengusaha, aktivis, dan penggiat lingkungan, pelaku seni, maupun masyarakat luas diajak untuk bersinergi, peduli, menjaga, merawat, dan melestarikan sungai yang selama ini menjadi sumber kehidupan warga, termasuk kebutuhan air baku. Warga tepi Kali Cisadane menyambut antusias kegiatan budaya ini. Titik. Nah, pada kalimat nomor berapa terdapat kesalahan penggunaan tanda koma untuk nomor 19? Yang nomor berapa, teman-teman? Yang nomor 6. Pinggiran Kali Cisadane dipilih sebagai acara lokasi. Dipilih sebagai lokasi acara. Karena kondisi sungai sudah sangat memprihatinkan. Nah, penggunaan koma di sini itu seharusnya dihilangkan saja, begitu. Alasannya ya karena ini bisa menjadi satu rangkaian kalimat saja, teman-teman. Itu eh, tidak ada kesetaraan seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi nomor 19 ini jawabannya yang ke-6. Oke, nomor 20. Pernyataan mana yang tidak sesuai dengan teks? Yang tidak sesuai yang mana? Apakah yang A, Kali Cisadane dijadikan tempat kegiatan budaya agar warga peduli akan sungai? Benar ya? Benar. Kemudian yang B, Kali Cisadane dijadikan menjadi tempat yang sangat menyenangkan bagi aktivis lingkungan. Enggak menyenangkan ya, teman-teman. Tadi di sini dia disebutkan bahwa Kali Cisadane ini sangat memprihatinkan, begitu. Kemudian yang C, Kali Cisadane menjadi pusat kegiatan. Ini benar. Yang D, Kali Cisadane merupakan salah satu sungai yang perlu mendapat perhatian khusus. Benar ya, jawaban ada. Di bacaan ada, Kali Cisadane harus dipelihara oleh semua pihak karena menjadi sumber kehidupan warga. Nah, berarti yang nggak benar atau yang pernyataan yang tidak sesuai itu yang B. Gitu, teman-teman. Adakah yang ingin didiskusikan teman-teman dari yang telah kita bahas, mulai dari nomor 1 hingga nomor 20 ini, jika tadi teman-teman ada yang kurang jelas atau ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu, monggo teman-teman boleh langsung open mic atau boleh lewat kolom chat.
Sudah cukup teman-teman atau bagaimana? Kalau sudah cukup, maka saya izin untuk stop share dulu. Nah, lalu gimana? Ada yang ingin didiskusikan teman-teman? Kalau tidak ada, maka waktu saya kembalikan ke Mbak April. Tetap semangat ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, Bu Anissa. Terima kasih sudah menjelaskan materinya dengan jelas. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat terserap dengan baik dan membantu teman-teman untuk menghadapi UTBK SNBT nanti. Amin. Kalau begitu, saya cukupkan sekian. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.